Joko Widodo kembali mereshuffle kabinet. Yang menjadi perhatian dalam reshuffle kabinet ala Joko Widodo adalah adanya nama atau sosok yang sebelumnya pernah menjadi relawan atau tim sukses dirinya saat bertarung dalam pemilu presiden. Siapa saja mereka dan mengapa presiden memilih orang-orang dekatnya untuk menduduki kursi empuk di kabinet dan juga pemerintahan? Kita akan bahas selengkapnya gonta-ganti menteri ala Joko Widodo. Dan kita akan melihat pemirsa dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Setidaknya sudah ada reshuffle kabinet sebanyak 9 kali. Ini dia datanya. Nah, 4 kali reshuffle kabinet dilakukan di masa atau di era kepemerintahan pada saat kabinet kerja. Ini di periode pertama. Kemudian ada 5 kali reshuffle kabinet yang dilakukan di masa kabinet Indonesia Maju. Padahal di Indonesia Maju ini masa pemerintahannya belum berakhir, yakni sampai dengan tahun 2024 nanti. Tapi sudah 5 kali tercatat reshuffle kabinet dilakukan. Ini merupakan angka yang meningkat jika dibandingkan dengan periode yang dilakukan reshuffle sebelumnya. Sebenarnya ancaman reshuffle kabinet pernah dilontarkan Joko Widodo, salah satunya pada tahun 2020. Ini dia kata-katanya. Nah, dengan dalih jika tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan diganti atau direshuffle menteri yang saat itu. Di saat itu Joko Widodo mengatakan akan membuka langkah politik ataupun langkah-langkah pemerintah, bisa saja membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinet. Konteksnya saat itu adalah penanganan pandemi COVID-19. Tapi dalam tahapan reshuffle atau penunjukan posisi strategis di pemerintahan, Joko Widodo justru memilih sejumlah nama yang dekat dengan dirinya. Padahal pada saat dia akan menjadi presiden sempat ada statement nanti posisi-posisi strategis itu akan diisi oleh orang-orang yang profesional. Tapi kalau kita rinci satu-satu, sebenarnya ada belasan nama, bahkan puluhan nama orang terdekat Joko Widodo yang duduk di kursi pemerintahan atau jabatan strategis lainnya. Kami jabarkan beberapa saja di antaranya pemirsa. Mulai dari Erick Thohir yang pada saat ini adalah merupakan Menteri BUMN. Kita ketahui bahwa di era pemilu Presiden Joko Widodo, Erick Thohir ini merupakan ketua dari TKN atau Tim Pemenangan Nasional untuk Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada juga nama lainnya yang menjadi menteri yakni adalah Sakti Wahyu yang merupakan Menteri PPK. Pada saat itu menjabat sebagai Menteri TKN, ditunjuk menjadi menteri setelah menang Jokowi. Kemudian juga yang paling baru ini adalah Budi Ari Setiadi yang kini sudah menjabat sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Dan backgroundnya dia merupakan relawan Projo yang dimana ini juga merupakan memenangkan atau membantu Jokowi menang dalam pemilihan presiden. Ada juga nama Bahlil Lahadalia yang merupakan TKN dan juga simpatisan Jokowi lainnya. Ini baru nama-nama yang menduduki posisi menteri di kabinet saat ini. Ada nama-nama lainnya yang juga menduduki posisi strategis sampai dengan komisaris bahkan juga duta besar. Yang pertama kita sebut saja ada Pak Iman. Ini merupakan Wamendes atau Wakil Menteri Desa atau PDTT yang sebelumnya dia masuk dalam relawan bernama Sedulur Jokowi. Fajrul Rahman juga merupakan Dubes Republik Indonesia untuk Kazakhstan, ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya aktif di TKN. Ada juga Helmi Fauzi yang juga merupakan relawan dari Seknas Jokowi, pernah menjadi Dubes Republik Indonesia untuk Mesir di periode 2016 sampai dengan 2020. Meskipun pada saat itu dia mundur, tapi tetap saja backgroundnya adalah relawan Jokowi. Ada juga Andi Gani yang merupakan komisaris dari PT PP yang mana ini dia juga merupakan relawan Jokowi dan juga Rizal Malarangeng yang menjadi komisaris di Telkom. Merupakan jebolan atau pentolan dari Gojo, anak sayap Golkar Jokowi yang juga masuk ke dalam struktur di TKN yang membantu proses pemenangan Joko Widodo pada saat mencalonkan diri sebagai presiden. Ini semua nama-nama hanya ada beberapa saja. Jumlahnya masih ada lebih banyak lagi daripada nama-nama yang kami paparkan saat ini. Lalu kemudian tindak tanduk Joko Widodo memilih nama-nama yang dekat dengan dirinya ternyata nampaknya ini bukan tanpa alasan. Kita simak pernyataan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa relawan diberikan tempat oleh Jokowi karena adanya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu sama lain dan juga saling backup politik. Nah, ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan yang menjadi mengapa kira-kira Joko Widodo ini memilih orang-orang terdekatnya menjadi posisi-posisi strategis baik itu kalangan menteri, wakil menteri, komisaris di BUMN ataupun menjadi duta besar untuk Indonesia di negara lain. Jadi, apakah janji Jokowi saat kampanye yang akan memaksimalkan posisi strategis pada kalangan profesional sudah terpenuhi? Dengan data ini, jawabannya kita bisa lihat sendiri pemirsa.